Siapa yang berhakikat, bertasawuf, man tahaqqaqa wa lam tafaqqaha wa lam tafaqqah, ya, tapi tidak belajar fikih, ilmu hukum Islam yang zahir dengan baik, tazandaqa, dia akan menjadi zindik. Maksudnya zindik apa? Ya, dia akan nyeleneh. Orang sholat dia nggak mau sholat lagi nanti. Orang cari kebaikan orang, dia cari sering ngomong yang gaib-gaib. Nah, ini tazandaqa. Sering ngomong yang nggak beres tentang persoalan qalbu. Sebaliknya, wa man tafaqqaha wa lam tasawwaf atau wala yatasawwaf atau tahaqqaq, ya. Itu di dalam kitab ada dua versi, itu kita baca. Yang belajar fikih, belajar sunnah, bid'ah, belajar sah batal, tapi tidak belajar ilmu qalbu, ilmu tasawuf dengan baik. Tafassaqa, salat tapi tidak khusyuk, baca Quran ria, azan sum'ah, jadi imam belagu, ngurus masjid merasa sok berjasa. Begitu Pak nanti. Itu akibat dari belajar agama yang zahir tapi meninggalkan yang batin. Jadi dua ini warisan Nabi. Oleh karena itu ulama kita bisa dibagi tiga jenis keilmuannya. Ini sebagai penutup. Pertama, ulama ahli fiqih, mengetahui hukum yang zahir. Hukum yang zahir itu sah dan batal atau sunnah, bid'ah, halal, haram. Ya. Sedangkan ulama yang kedua itu ulama ahli aqidah, mengetahui kebenaran dan kebatilan, kesalahan dalam bab aqidah. Ulama yang ketiga, ulama ahli qalbu. Kita sebut ahli qalbu, ahli tasawuf atau ahli tarekat sufi. Semua mereka itu tidak diakui sebagai imam, sebagai syekh, sebagai ustadz, sebagai mursyid, kecuali mereka punya sanad atau punya izin dari gurunya. Sebagaimana sarjana agama nggak boleh ngaku-ngaku kecuali sudah dapat ijazah dari kampus. Sarjana fisika dapat ijazah dari kampus, apalagi sarjana akhirat, Pak. Sarjana bagian ilmu kerohanian nggak punya ijazah, sesat semua kita. Nah, inilah problem kita hari ini. Orang banyak langsung jadi guru, jadi ustadz, jadi dai sebelum izin dari gurunya. Kalau ngajar Quran kita nggak usah cari izin guru. Selesai mengajar sama orang kita boleh ngajar. Tapi kalau bab yang sudah mendalam, amik, dia mesti ada sertifikasi. Kan ini dipakai secara formal, kognitif dipakai di kampus-kampus, di lembaga-lembaga pendidikan. Padahal itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama ahli sanad dari dulu. Jadi kalau di sini ada orang aku jadi mursyid tarekat, pasti dipertanyakan sama mursyid yang tua, kamu siapa yang mengijazahkanmu? Di mana kamu suluk? Di mana kamu bertarekat? Di mana kamu berriyadhah? Gitu. Apa amalanmu? Diinterogasi, Pak. Seperti cerita teman kita Ustadz Maulana Farhan yang jemaah tabligh masuk huruf jemaah tabligh ke Aceh. Ketemu keturunannya Syekh Mudawali di Labuan Naji. Itu kan punya pesantren besar. Ditanya, kamu ngaji di mana fikihnya? Apa kitabnya? Di mana kamu ngaji? Contoh masalah kamu apa? Disebutin, Pak. Akidahnya apa? Tasawufnya apa? Ditanya semua lengkap. Oh, kalau begitu pemahaman kita sama. Ya sudah, saya kasih rekomendasi. Maka beliau kurus masuk ke masjid mana aja, cukup tunjukin tanda tangan dari keturunan Syekh Mudawali ini. Sakti juga, Pak. 10 hari nggak ada yang nolak. Oh, Syekh Mudawali, muridnya, anaknya, keturunannya, langsung masuk. Nah, begitu. Karena beliau seorang mursyid, seorang ahli fikih, seorang ahli akidah. Dia terima ilmu ini dengan silsilah, dengan ijazah. Maka dia hanya izinkan orang masuk yang berijazah. Sama, bisa nggak ngajar di kampus tapi gelarnya nggak MA atau doktor? Nggak bisa, ya. Begitu juga tidak boleh masuk kampus rohani kalau tidak punya gelar mursyid. Dikira begitu, ya.